Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk pengembangan kurikulum di SD secara makro sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar secara makro terdiri dari landasan, tujuan dan program, kemudian garis-garis besar program pengajaran atau GPPP, kemudian yang keempat adalah pedoman pelaksanaan penilaian. Kurikulum sekolah dasar disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan berlandaskan pada perkembangan siswa, kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan iptek, serta menekankan kemampuan dan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas selanjutnya adalah tujuan pendidikan dasar. Tujuan dari pendidikan dasar adalah memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah, dalam hal ini adalah masuk ke SMP. Yang ketiga adalah garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. GBPP adalah produk utama pengembangan kurikulum sekolah dasar yang memuat semua komponen minimal kurikulum sebagai rencana tertulis. Yang keempat adalah pedoman pelaksanaan dan penilaian. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi merupakan acuan dalam melaksanakan kurikulum dan penilaian yang mencakup waktu belajar, bahasa pengantar, sistem pengajaran, bimbingan belajar dan bimbingan karir, serta penilaian. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar secara makro mengalami penyempurnaan berkaitan dengan adanya standar nasional pendidikan, yaitu ada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan yang keempat adalah standar penilaian pendidikan. Standar isi, standar yang mencakup lingkup materi dan kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat 4 hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang kedua adalah standar proses. Berkaitan dengan standar proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologi siswa. Standar pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien mencakup 4 hal, yaitu ada perencanaan proses pembelajaran, yang kedua pelaksanaan proses pembelajaran, yang ketiga penilaian hasil pembelajaran, dan yang keempat adalah pengawasan proses pembelajaran. Standar kompetensi lulusan mencakup lingkup materi pada tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, serta digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran serta mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat adalah standar penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Standar penilaian pendidikan berkaitan dengan penilaian pada satuan pendidikan sekolah dasar yang terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.